di atas dari luar itu nggak akan ada akses untuk naik ke tangga gitu ke atas. Nah ini posisinya ini kan segitiga apanya itu ya atap rumah. Nah dia di celah-celah itu. Nah di tengah-tengahnya posisi ngintipnya itu setengah muka begini. Ya otomatis temennya kaget. Nggak berani aku Pit, udah kau aja lah teman. Nggak berani aku, kata dia. Udah ayolah temenin itu biar ngunciin gitu kan. Udah ditemenin dia lagi lah tuh turun dari kasur untuk ngunciin pintu. Bener aja bang, waktu mau ngunciin pintu kepala di bawah kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara. Seperti biasa malam kali ini gua ada kedatangan tamu lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau sedang berkunjung ke rumah nenek temennya nih di daerah Medan. Udah langsung aja, sebelah gua udah ada Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi. Selamat malam Mbak. Gimana nih kabar ini Mbak Vivi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah ini Mbak mau cerita tentang pengalamannya waktu berkunjung ya ke rumah nenek temennya nih. Iya betul. Itu di Medan sebelah mananya nih kalau boleh tahu? Tengah-tengah ini sih ya perkampungan gitu. Okay. Nah rumahnya itu masuk-masuk hutan karet. Buset, tengah-tengah hutan berarti nih? Hutan, dan rumahnya itu masih jarang-jarang di sana. Perkampungan masih banget. Sepi lah ya di situ ya. Oke. Nah waktu ke sana itu ada berapa orang sih Mbak yang pergi? 4 orang, 2 motor. Orang. Nah itu dari mana ke mana nih kalau dari lokasi Mbak? Medan. Kalau misal dari sini ya pergambarannya bisa dari sini dari sini ke atau ke Bandung bisa jadi. Karena 5 jam. 5 jam? 5 jam. Masih sama-sama Medan padahal ya? Sama-sama Medan. Oh oke. Kayak dari sini ke Bandung berarti. Iya. Nah yang ninggalin rumah neneknya itu di situ ada berapa orang sih Mbak? Kalau yang tinggal di tempat neneknya itu saat itu ada 3 orang ya. Omnya teman, nenek kakeknya. Udah. Dan ini sih Mbak kalau boleh tahu juga nih, yang ngalamin gangguan ini Mbak doang atau teman-teman Mbak juga digangguin sih? Teman-teman juga. Semua berarti ngerasain? Iya, dan mereka juga mendengarkan suara itu. Ada suara apa nih kita nggak tahu nih, belum tahu nih. Oke, tahan dulu nih Mbak ceritanya nih. Nah bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Vivi, simak terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan sebelum mulai nih gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih, seperti Mbak Vivi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke lah, gak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah ceritanya itu tahun 2014. Nah saat itu memang kami ada rencana mau ke rumah neneknya gitu. Sering sih ya kami ke sana gitu. Biasanya perginya itu dari Medan. Kami kan Medannya Medan kota. Dari Medan itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Iya. Nah pasti sampai sana itu sekitar jam 3-an atau jam 4 sorean lah gitu ya. Masih ada matahari. Nah kali ini waktu mau ke sana itu emang udah janjian dari beberapa hari yang lalu mau janjian ke sana. Hari itu masih cerah tuh. Nah, oke, janjian nih ke sana yuk ke 3 Johar tempat nenek. Ayo, gitu kan kayak biasa. Nah, itu kami memang biasa dari rumah itu jam 9-an. Oke, berangkatlah kami jam 9-an itu. Tapi karena nggak diduga-duga ya. Hujan di tengah jalan, jadi mau nggak mau nepi gitu. Nepi lah kami beberapa jam tuh, hujan nggak berhenti, makin lama makin deras. Oke, tunggulah sampai reda. Begitu udah reda, kami jalan lagi nih. Jalan di sekitar 1 jam atau 2 jam di jalanan, hujan lagi gitu. Jadi kan mau nggak mau nepi lagi dong. Tapi karena yang kedua ini udah terlalu lama,
ambil inisiatif beli jas hujan. Karena saat itu jas hujan cuma ada satu, dan itu juga yang untuk sendiri ya, yang untuk apa gitu, satu orang. Nah oke, beli jas hujan dah ya, satu yang bagian belakangnya panjang yang untuk goncengan, yang satu lagi yang main masuk tubuh gitu, yang pakai celana. Oke, beli dah tuh. Udah beli, lanjutin perjalanan. Nah kebetulan itu hari udah mulai sore tuh. Di jalan itu kan posisi udah masuk ke hutan nih. Lagi tiduran gini, lihat ke bawah kan, karena kanan kiri juga nggak bisa ngeliat apa-apa di dalam terpal gitu ya, di dalam jas hujan. Jadi liatin cuma bawah jalan itu aja. Nah di bawah jalan itu ngeliat udah ada cahaya-cahaya lampu tuh. Mikirnya oh udah mulai deket nih sama pedesaan. Kalau misalnya gitu kan udah mulai deket rumahnya. Jadi tanya, udah masuk perumahan ya? Belum, kata dia. Loh, belum, tapi kok ada cahaya. Dibukalah terpal itu, jas hujan itu. Dan bener aja bang, yang tadi cahaya yang dilihat itu nggak ada. Ngilang kan. Balik lagi ke hutan karet. Nah, oke mungkin salah lihat, karena ngantuk atau gimana, halusinasi gitu mikirnya. Ditutup lagi, main HP, ngelihat jam. Itu menunjukkan jam sekitar jam 5:30-an dengan perjalanan itu. Nah itu kan kami 2 motor ya, saya sama Rasita. Yang di belakang itu Tania sama Sari. Nah posisinya si Sari sama si Tania ini ada di belakang. Waktu ngelihat itu ya, setelah buka itu kan ngelihat ke belakang, oh ada mereka di belakang gitu. Oke, udah tutup. Waktu jalan, ini orang belakang kayak ngasih kode gitu, tik tik tik, pakai lampu sorot motor. Nah, jadi dibilang nih sama teman, Pil itu si Geboy ngasih kode tuh, kode apaan? Berhenti dulu, gitu kan? Dia bilang enggak ngasih kode apa-apa. Oh yaudah kalau enggak, diem lagi dah tuh ya kan, nungguin lagi ya, bosan-bosanan. Nggak lama kemudian ada lagi kode. Taktuk gitu lampu. Pil, berhenti dulu, itu ngasih kode dia loh. Kode apa, Pit? Kata dia. Kan dipanggil Fitra ya di sekolah dulu. Itu si Gabo yang ngasih kode. Nggak ada apanya ngasih kode. Itu dari belakang. Dari belakang apa? Orang mereka dari depan. Nah jadi yang dilihat dari belakang itu siapa? Kan gitu. Karena saat itu di jalanan itu cuma ada kami berempat doang. Kalaupun ada orang lewat, itu cuma 1-2 orang itu, 1-2 motor itu, dan itu berjam-jam setelah kami lewat gitu. Karena situasinya kan memang nggak ada lampu jalan juga gitu. Oke, dilihat lah. Bener mereka ada di depan gitu. Jadi yang tadi di belakang siapa? Kan gitu kan. Ya udahlah, udah mulai nggak enak nih, ini apa nih gitu kan. Dah, walau alam lah, udah gitu kan, baca-baca aja. Karena situasi memang hutan. Oke, di jalan lagi, biarin aja. Nah, nggak lama dari situ tercium bau-bau kayak bunga kantil sama bangke. Nah, itu kan hujan ya. Masuk akal nggak bang kalau misalnya tercium bau-bau begituan? Enggak sih. Nah, ya kan? Langsung ngomong sama temen ini, Pil baca-baca. Nah, mereka ini tipe orang yang langsung nangkap kalau misalnya dikasih kode begituan gitu. Oh iya siap, kata dia gitu. Dah baca-bacalah, itu kami baca doa itu langsung dengeran loh, kayak Bismillahirrahmanirrahim, berucap langsung gitu kan, nggak dalam hati, nggak gimana-gimana, karena yang bakalan pasti ada kedengeran gitu kan, silueran gitu. Keadaan situ sepi. Oke, baca-baca. Nah sepanjang jalan itu bang, memang bau anyir banget bang. Dari bau bunga kantil. Tapi dari mana bunga kantil itu, sementara kanan kiri itu karet, tuh kan. Bangke, masa iya kalau misalnya bangke terciumnya sepanjang jalan itu, sementara kita kan jalan terus ya. Nah itu 2 bau itu nyatu. Tahu sendiri kan baunya gimana jadinya kalau nyatu. Itu sepanjang jalan tuh ngikutin. Udah sekian lama perjalanan yang diikutin itu, ada ngelihat rumah warga dari celah-celah bawah ini. Oh iya benar ada rumah warga. Nggak lama lagi sampai, udah agak tenang lah ya di situ. Oke, jalan. Nah ketemu sama
kuburan Cina kan besar-besar ya. Nah itu yang jadi patokan kami dekat rumah neneknya ini. Pil ini udah masuk kuburan ya? Iya masuk kuburan kata gitu. Ya udah mulai nggak ini hujan juga kan, jadi masih bisa ngintip-ngintip. Dibukalah jas hujan itu, dilihat-lihat gini. Oh ya udah tenang. Tapi pas lagi buka itu, nah ini yang nggak enaknya banget nih. Udah jelas-jelas itu di kuburan, ngelihat ke area yang seharusnya nggak dilihat bang. Area kuburannya ini. Kuburan itu, ya kita tahu sendiri ya penghuni di sana gimana. Ada kuntilanak, tapi dengan porsi tubuhnya itu enggak, ini sih ya bang ya, enggak wajar. Karena dia tingginya itu kayak tinggi pohon karet, tahu kan semana tingginya. Nah seperti itulah tingginya. Sama kayak pohon berarti? Iya, setinggi pohon. Dan dia itu rambutnya itu ngejuntai ke bawah. Oke. Nah wajahnya ini kita masih rata begini ya. Kadang kalau misalnya ngelihatnya juga yang cuma ancur atau gimana gitu, dia enggak. Abang tahu kan runcinya ujung pensil. Nah tajam lehernya itu dagunya itu seperti pensil, lancip banget ke bawah. Dan itu dagunya itu sampai dengkul dia. Kan nggak kelihatan ya, itu kan pakai kayak bisa dibilang dress lah ya gitu ya, panjang gitu. Baju kurung dia itu panjang banget sampai bawah. Nah itu dagunya sampai dengkul gitu bang. Nah dan itu cuma matanya aja ya kelihatan bercahaya putih, namanya juga nggak ada lampu kan gitu. Jadi nggak kelihatan jelas gimana, tapi bener-bener yang kelihatan itu mata dan dagunya itu bang, begitu panjang gitu kan. Baca istighfar, astagfirullah. Ngeliat apa? Nggak apa-apa, udah lanjut aja jalan. Udah jalan lah. Nah lepas tuh udah mulai deket lah, masuklah ke perumahan. Kampung si nenek ini. Alhamdulillah sampai gitu. Sesampainya di rumah neneknya ini, itu kan rumah neneknya masih terbilang jadul banget ya bang ya. Dindingnya tepas, atapnya itu masih daun-daun kelapa gitu kan. Dan lantainya itu masih tanah gitu. Dan nggak ada lampu sama sekali, nggak ada listrik di sana. Jadi kami itu masih pakai semprong sama lilin gitu ya. Nah oke, sampai sana kan itu masih keadaan setengah basah juga ya, bagian bawah itu basah semua. Kami gantilah baju. Nah setelah ganti baju, kan keadaan lapar, masaklah kami di dapur neneknya tuh di belakang. Nah itu masak masih pakai tungku juga sih gitu kan, tungku di situ. Oke, masak mie itu. Ceritalah kami sambil ketawa ketiwi. Nah si Sari ini ngomong, dia bilang gini, si Pitra lagi di jalan, entah apa yang diketawainya. Dia bilang, ketawa apa? Kata, ya kok tadi di jalan ketawa kan, ngakak kok kan, kata gitu. Ngeceritain apa kalian? Kata, hah, cerita apa, orang aku tidur? Gituin jadinya. Rupanya si temen satu lagi nih, si Tania ngomong juga, iya kau tadi ketawa loh Pit, aku dengar kalian ketawa, katanya. Posisi kan tadi kalian di depan kami, kau itu ketawa, katanya. Nah dibantahlah sama si Rasita ini, ya kan? Apa weh, orang dia tidur kok. Jadi berdebatlah kami di situ antara yang bilang saya ketawa atau enggak itu. Jadi sumpah-sumpahan di situ kan, sumpah nggak ada ketawa, katanya. Nah terakhir mereka mungkin agak ngeh juga ya, kalau misalnya dia tidur nggak ada yang ngomong, jadi siapa yang ketawa tadi? Nah gitu kan. Nah disitulah mungkin mereka langsung, wah nggak iya nih, berarti selama perjalanan tadi ada yang aneh gitu. Oke lah, dilupakan lah, dibahaslah bahasan yang lain biar nggak kepikiran. Nah pas lagi cerita-cerita, ini kan cerita yang lumayan lucu lah, entah bahas apa, kami ketawa bang di situ, ketawa rame-rame. Pas udah ketawa gitu, itu kan di belakang itu kan pintu dapur langsung ke jarak sekitar 2 meteran kamar mandi. Nah kamar mandinya itu masih dinding, setengah dinding gitu bang, gitu kan, nggak ada pintunya sama nggak ada atapnya. Nah di situ juga ada, di luar itu ada kandang bebek, kandang ayam gitulah, masih bertebaran gitu. Nah di luar itu, jadi pas lagi ketawa itu berhenti kami ketawa, ada yang nyaut dari luar, ketawa juga,
Suara bebek. Iya, suaranya kayak bebek. Kami ngerasa lucu dong gitu kan. Ada kan bebek ikutan ketawa. Gara-gara ketawa bebek itu kami ketawa lagi nih, ya kan? Wah, bebeknya ketawa. Kami berhenti, itu bebek ketawa lagi. Wik, makin ketawa. Nah, di sini kan emang rasanya lucu, tapi kok hatinya kok nggak enak ya gitu. Jadi ini mata ngeliatin dinding itu terus ya kan. Ini kayaknya bukan bebek deh. Di situ udah curiga bang, gitu kan. Ini bukan bebek, kayaknya ini si cantik deh bilang. Nggak berani bilang itu kunti atau gimana, ini si cantik nih gitu. Nah ternyata temen si Sari ini ngasih kode juga, dia kayaknya curiga juga nih. Ya, cuma nggak ngomong saat itu. Oke lah, selesai masak, ke depan lah kami makan kayak biasa, dah. Udah makan karena memang keadaan itu udah mulai malam juga, tengah malam, jadi kami tidur. Nah, oke, tidur. Saking dinginnya karena itu keadaan hujan, kebangunlah tengah malam minta selimut. Nah pas lagi di tengah malam itu nggak tahu sekitar jam berapa, itu atap kayak ada yang lempar bang, plutuk gitu. Nah terus yang anehnya nggak pernah selama di sana itu ada suara gagak, dan ini ada suara gagak di atas. Nah pertanda apa nggak tahu ya kalau ada suara bebek gagak kayak gitu. Jadi ini apa gitu? Ya udahlah, nggak diopenin gitu kan, namanya masih ngantuk. Nah pas mau tidur lagi langsung spontan duduk. Aku salah dengar nggak gitu? Udah astagfirullah, baca ayat kursi sebisanya. Udah 7 kali balikan tidur. Nah balik tidur ternyata masih aja. Kali ini temen yang denger juga, Tania ini. Dia kan termasuk orang yang peka juga ya, sama-sama peka. Pit, suara apa tadi Pit? Dia bilang kan bisik-bisik. Ketawakutan dari atas. Bisik-bisik ini, kami bener-bener bisik-bisik banget, takut yang lain bangun gitu kan. Suaranya dari atas. Pit jangan gitu lah Pit, takut. Dia bilang. Mungkin entah tersuges atau gimana, dibilang dari atas, dia ngeliat ke atas. Nah itu kan dinding di atasnya itu yang ke atap itu kan ada bolongan sedikit ya, bagian namanya dulu pakai kain. Di situ ada yang ngintip. Nah logikanya kalau manusia dia mau naik apa gitu, karena di atas dari luar itu nggak akan ada akses untuk naik ke tangga gitu ke atas. Nah ini posisinya ini kan segitiga apanya itu ya, atap rumah. Nah dia di celah-celah itu. Nah di tengah-tengahnya posisi ngintipnya itu setengah muka begini. Ya otomatis temennya kaget gitu kan. Allahu Akbar. Nggak berani aku lihat. Katanya. Langsung bangunlah kedua teman yang lain ini. Kok kenapa Tan? Nggak berani aku lihat, astagfirullah. Bilang gitu. Jadi kan udah kok tidur katanya gitu, kata temen kan, katanya nggak usah kau liatin, mata kau pun menjelatan kali, entah apa lihat kata dia gitu kan. Udah tidur baca doa kan, doa udah akhirnya bisa tidur lah dia kan, temen tidur kan. Cuma memang masih kaget-kagetan ya, kami juga memang keadaannya memang situ masih ketakutan ya, karena ada yang ngintip itu. Sekali ngelihat ini masih ada, nggak tahu sampai jam berapa dia masih ada di situ bang. Kan, oke, karena ketakutan tutup terus, lama-lama tertidur lah, gitu kan, tertidur. Besok pagi sekitar jam 5-an kebangun, gitu. Nah tadi malam dibahas lagi dah tuh. Kok tadi ngeliat apa Tan? Gitu sama temen ya, masih penasaran. Kok tadi malam kenapa? Ngeliat apa? Penasaran juga. Kok tadi ngeliat ini? Ada yang ngintip di atas itu, ya kan Pit? Kok ngeliat juga kan Pit? Dia bilang gitu, nanya. Iya emang lihat juga, katanya. Ngeliat apa kalian? Malam-malam kayak gitu teriak-teriak, apa nggak heboh orang katanya kan, kata temen masih Medan gitu lah, tahu sendiri lah daerah sana. Ya udahlah, nggak usah dibahas lagi, takutnya nanti malah datang katanya kan. Siang nggak ada yang datang, kata temen lagi cerita-cerita. Oke lah, setelah itu kami ada rencana pergi tuh jalan-jalan. Yang kami mau datangin itu ke Tiga Juhar,
dari Tiga Johar itu ke Danau Linting sama ke Titik Gantung. Nah, ya Titik Gantung itu kan kayak jembatan layang gitu Bang. Tapi spotnya indah banget Bang gitu kan. Di bawahnya itu kayak sungai gitu. Perkiraan tingginya nggak tahu berapa sih ya, cuma memang benar-benar jernih banget airnya. Nah, kami di situ lah. Awal mulanya. Pas lagi udah sampai di tempat nih ya. Waktu perjalanan situ nggak ada terjadi apa-apa. Cuma waktu di Titik Gantung ini lagi asik-asik foto, lagi ya ngerekam aktivitas di sana lah gitu. Ada suara minta tolong dari arah bawah. Nah, dari sungai itu, ya kan? Tolong gitu. Nggak tahu ya 3 teman ini dengar atau enggak. Tapi asli saya sendiri ngedengar gitu ada suara minta tolong. Jadi ya ngeliatlah ke bawah gitu kan. Jadi nanya sama teman, kalian dengar nggak ada yang minta tolong gitu kan. Dia diam-diam ini, enggak, aku nggak ada suara, kata mereka. Ada minta tolong, perhatikan loh dengarkan. Jadi pas udah didengar nggak ada, mereka bilang nggak ada. Udah nggak bener nih, udah nggak usah di sini, kata mereka. Ya oke, pindahlah kami gitu kan, pergi lagi dari sana, pergi ke sana ke tempat yang kedua nih yang kami mau datangin ini Danau Linting. Nah, Danau Linting ini asri banget Bang, ya kan? Tempatnya itu cantik banget, nama Danau Linting itu tempatnya danau di situ air hangat belerang gitu Bang, cantik banget tempatnya gitu. Jadi kami sering ke sana setiap jalan-jalan ke Tiga Johar ini, kami selalu ke sana gitu. Nah, main-main lah kami di sana di pinggiran pinggiran danau itu ya kan, mainin air, ciprak-ciprakin gitu, main ayunannya. Nah, entah kenapa mata ini selalu setiap kesana Bang, ada visual yang nggak bisa dijelaskan gini loh Bang. Entah itu halusinasi atau memang benar adanya tempat itu. Ada kayak kerajaan di situ. Dan itu di dasar danau itu Bang gitu. Orang mah nggak ngelihat danau itu katanya nggak tahu berapa meter dalamnya, karena pernah diukur sama ada peneliti yang pernah datang ke sana, 300 meter itu masih ke dalam lagi, katanya gitu, kata warga di sana juga. Nah, entah kenapa ini mata gitu ngelihat posisi danau itu dia kayak corong Bang. Pinggirannya memang bulat ya, kalau dari atas ngelihatnya itu bulat. Tapi kalau begitu ke dalam, ini pinggirannya gini Bang, runcing ngerucut ke bawah. Nah, yang ke bawahnya ini nggak tahu berapa meter dalamnya, gitu. Nah, di tengah-tengah danau itu yang nggak tahu dasarnya itu seberapa meter itu ada kerajaan. Nah, yang mimpin kayaknya ratu atau pokoknya kayak gitulah Bang gitu, yang kerajaan perempuan sih gitu, nggak ada raja laki-laki, karena rata-rata yang dilihat kayak dayang-dayang gitu, cantik banget gitu kan dandanannya. Nah, anehnya setiap orang yang mandi di sana pasti ada yang mati Bang, setiap tahun makan korban, dan itu selalu laki-laki. Terutama kalau misalnya laki-laki yang lajang ya, itu mayatnya nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu? Iya. Jadi kayak si ratu ini kayak nyari tumbal atau apa nggak tahu dah. Iya. Nah, di kerajaan itu yang jadi tumbalnya itu bener-bener dipasung gitu loh Bang, di bayangan itu. Tahu kan kalau misalnya gambaran orang di neraka yang dirantai apanya? Nah, kayak gitu Bang, yang dilihat kayak gitu. Ini tapi dalam pikiran sendiri atau? Iya, gitu. Kalau misalnya dibilang cuma hal imajinasi atau gimana, tapi kok setiap kesana ngelihatnya hal begituan gitu. Jadi kayak mereka itu lagi dirantai, banyak yang ronta sih minta tolong atau gimana gitu. Mereka itu benar-benar dicancang, nggak bisa keluar gitu. Jadi minta tolongnya itu sampai benar-benar nangis darah atau apa, mereka nggak peduli ya, dipecut lah, diapain gitu, nggak tahu lah, walau alam. Ya Allah, jangan sampai lah ya ini benar-benar emang kejadian gitu, mungkin aja halusinasi. Tapi masalahnya setiap apa yang dilihat itu dibenerin sama warga-warga di situ. Dibenernya itu maksudnya gini Bang, apa yang dilihat itu kan sebelum mereka ngomong itu kan ada ngelihat.
Jadi ngomonglah sama mamanya si Rasita ini, kan mamanya memang asli sana kan. Nah ngomong lagi nih, pernah nih ngomong setelah dari sana nih pernah ngomong gini, Bu, itu di Danau Linting itu sebenarnya ada apa sih Bu? Kok kayaknya apa namanya? Kayak ada kerajaan gini Bu, diceritain lah yang dilihat itu. Dan kata mamanya, pernah ada orang pinter ngomong, di bawah situ memang ada kerajaan goib. Nah yang kau lihat itu Pit emang benar katanya. Ada yang apa namanya? Ada yang sering meninggal di sana dan jasadnya nggak pernah ketemu. Nah awalnya nggak tahu Bang kalau misalnya di situ sering makan korban gitu. Tapi dibenarkan dengan mamanya omong gitu. Walah, ternyata yang di rantai itu salah para korbannya. Ya nggak pernah balik kali mungkin. Nah, selain dari yang ditarik itu kan kalau misalnya apa yang jadi korban itu yang ditariknya selalu dicancang ya. Nah, ini ada juga yang jadi korban itu karena kesalahan sendiri gitu. Karena apa namanya udah diperingatkan berkali-kali sering jangan mandi ke tengah atau apa masih ngeyel, tenggelam lah mereka. Nah, tapi kalau misalnya pure karena kecelakaan itu mayatnya itu balik 3 hari kemudian atau gimana, kalau udah bengkak naik lah gitu ya. Nah itu balik. Tapi kalau misalnya mereka ini jadi korban, itu badannya nggak pernah balik Bang. Jadi hilang nyawa dan hilang badannya juga. Gitu sampai sekarang masih ada yang begitu. Masih banyak yang tenggelam di situ ya. Iya. Nah balik lagi di daerah sini nih kan masih main-main di situ. Itu memang karena sering lihat kayak gitu, jadi ya ngomong juga lah sama temen kan. Kalian kalau misal kesini ada ngerasa gini nggak sih? Ada ngerasa ini nggak sih gitu? Kata mereka sih karena memang mereka nggak terlalu peka, ya biasa-biasa aja. Cuma memang ngerasa kayak diawasin. Mereka bilang gitu kan. Di danau itu memang kayak ngerasa diawasin. Ya namanya tempat ini ya Bang ya, apa namanya? Alam terbuka gitu pasti ada gitu. Oke, nah udah puas main-main di sana, udah mulai sore, baliklah kami ke rumah neneknya. Nah malam kedua di sana, habis makan malam itu kan kami cuci piring dan segala macemnya. Lagi nyuci piring ini, terdengar lagi tuh suara bebek gitu kan, kuek, berisik banget itu di luar situ kan. Cuma anehnya kali ini mereka sadar ini bebek kok nggak ada wujudnya gitu. Dicari lah, mana bebek tadi? Oh nggak ada, kata temennya kan. Ada suaranya tapi kok nggak ada badannya, dia bilang. Jadi karena takut berpikir apa negatif atau gimana, bilanglah sama teman, mungkin di belakang. Oh ya udah di belakang, udah biarin lah, atau udah cuci piring segala macam. Dah balik biasa aktivitas lah ya Bang ya, aktivitas apa udah balik, udah siap cuci piring, tidur lagi. Kami memang karena keadaan di sana itu nggak ada lampu ya, nggak ada listrik, jadi apa namanya lebih cepat tidurnya. Nah di malam kedua ini sama, kebangun tengah malam juga. Nah kali ini memang mau ke kamar mandi nih, bangunilah si Tania. Tan Kak temenin yuk ke kamar mandi, mau kencing. Oh yaudah ayo. Nah itu kan becek-beceknya jadi harus hati-hati. Nah pas lagi di dalam itu kan dia duluan ya masuk, celingak-celinguk bosen kan. Tiba-tiba ngelihat ke atas pohon. Nah di atas pohon ini ada yang lewat lambat banget Bang, ya kan? Merhatiin lagi kan, salah lihat apa enggak nih? Jadi kan buang muka dulu lah, entah maling kemana gitu, ngeliat ke arah lagi. Ternyata memang masih ada yang dilihat tadi nih. Ya si Kunti itu. Nah yang dilihat ini kuntilanak kali ini gitu kan. Mesti ngelihat lewat, ya kan? Langsung bilang ke Tania, Tan cepetan cepetan. Oh iya bentar lah. Alasannya udah nggak tahan. Oke, udah selesai. Nah, gantian di dalam. Pas lagi posisi buang hajat ini, si Tania ini ngeburu-buru, Pi cepet keluar, dia bilang gitu.
kan, sabar apa baru juga masuk, udah cepet keluar kamu, gak usah jadi, dia bilang gitu kan. Udah ini kan nggak ini aja ya kan, nggak openin apa dia omongin. Begitu keluar langsung ditarik sama dia, lari-lari ke dalam, ya kan. Kok kenapa? Pit, kok tadi lagi di kamar mandi diintipin? Dia bilang, gitu kan. Diintipin sama siapa? Kan kita cuma berdua. Diintipin kau sama genderuwo. Dia bilang, genderuwo bang. Dia ngintip dari mana? Nah ini kan si dinding ini setengah ya bang. Kalau kita berdiri pintu masuk ini dari belakang. Ya. Nah si temen ini kan, ini pintu masuknya kan pakai kain. Nah bagian ke WC-nya lagi itu pakai kain lagi. Oh dipisah. Nah di apa namanya, bagian luarnya itu kan setengah dinding. Si genderuwo itu dari luar ngelihat ke dalam gitu, tapi dari daerah belakang gitu, dari area belakang. Nah si temen ini ngelihat gitu, ngelihat dia di belakang itu lagi ngintipin katanya. Kok diintipin genderuwo katanya. Hah serius Pit, dia ketawa ngeliatin kau. Dia bilang gitu bang. Merinding lah bang, bilang gitu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, amit-amit jangan sampai dia ngikutin kan gitu. Karena yang kita tahu kalau misalnya genderuwo itu kan sekali ngelihat mangsa dia bakal terlalu ngikut gitu kan gitu. Nah jadi kan, amit-amit lah, serius lah, bener Pit, ada dia ngelihat gitu ya. Langsung dia jelasin, Pit, dia tadi tinggi katanya. Nah itu badannya apa namanya, kalau si dinding itu sekepala kita, itu sedada dia katanya, berarti kan lumayan tinggi juga ya. Taringnya itu panjang Pit, panjang katanya, dijelasin sama dia. Nah, panjang sampai sini loh, ya ampun kata dia, sampai ngeri-ngeri sedap juga dia yang ceritainnya gitu kan. Panjang segini kata, apa namanya, kupingnya panjang ini segala macam gitu. Astagfirullah, berarti bener yang dia lihat ini bener gitu kan. Udahlah Tan, udah ayo balik lagi lah, nggak berani pun aku kayak gini, besok pulang lah kita, dibilang gitu kan, takut ini jadinya. Ya udahlah, gak usah diceritain sama mereka ya, takutnya mereka angin juga kalau ke kamar mandi gitu. Oke lah, nggak diceritain, fix ya kan, nggak ceritain saat itu. Balik ke kamar, di dalam kamar lagi tidur itu kan, di kamar itu nggak pakai pintu yang kayak kita saat ini ya gitu. Pintunya itu masih pintu dari apa namanya, bambu. Nah pas lagi kamar itu ngek, buka tutup sendiri pintunya. Nah kalau misalnya itu kena angin nggak mungkin bang, karena saat itu kan angin aja nggak bisa menggoyangkan gitu. Nah ngek kayak gitu, cuma takutnya salah satu dari mereka ini gitu kan gangguin ya kan. Tan berani nggak Tan ngeliat Tan, bilang gitu kan. Itu kan satu kasur kami berempat nih gitu kan di situ kan. Nggak berani aku Pit, udah kau aja lah teman, nggak berani aku kata dia. Udah ayolah temenin itu biar ngunciin gitu kan. Udah ditemenin dia lagi lah tuh, turun dari kasur untuk kunciin pintu. Bener aja bang, waktu mau ngunciin pintu, kepala di bawah kaki. Nongol dari mana ya? Nah ini kan kasur nih, kasurnya itu kayak pakai dipan, tapi dia itu kasurnya masih kasur kapuk bang. Nah di bawah kolongnya. Nah waktu turun kaki ini, dia sebelah sininya gitu, di sebelah kaki saya bang gitu. Orang pasti yang denger, alah cerita tahayul itu apa, paling lihat dari TV. Enggak, lillahi ta'ala, ini beneran ngeliat gitu. Di bawah kaki kepala itu bang, nggak tahu ada badannya atau enggak gitu. Berarti nongol dari kolong kasur ya? Iya. Nah saat itu yang kelihatan cuma kepalanya. Walau alam ya, entah ada badannya atau enggak, tapi memang bener kepalanya gitu kan, remang-remang kan. Dikirain bola. Nah tapi mikir lagi, bola dari mana? Di sini nggak ada anak-anak, ya kan, cuma orang dewasa semua. Mulai di situ sadar, pas dilihat gini makin jelas, Allahu Akbar, ngangkat kaki langsung begini bang, serius, nggak berani lagi turun kaki, ya kan, langsung, aku pindah tempat, nggak mau di sini lah, bangunin mereka nih, ya kan, apa, kan, geser, aku nggak mau di sini, astagfirullah, udah dibiarin tuh kan, temen-temen udah ngerti aja nih, gitu kan, untung kami nggak bisa ngelihat kayak kau.
dia bilang gitu. Kalau nggak udah jengker kan gitu, kan udah pit sini pit. Udah dipelukin sama mereka juga kan, ditenang-tenangin apa, yaudah besok pulang katanya kan. Udah nggak sampai situ aja bang, tengah malam itu memang sering kesana ada gangguan tapi nggak seintens ini, mungkin karena kami kali ini kemalaman ya, datanya kemalaman gitu. Nah oke lah, apa namanya, udah ngeliat si kepala ini, udahlah ditenangkan sama mereka, udah lumayan tenang juga, udah bisalah tidur gitu kan. Tidur menjelang subuh, si temen bangun nih, si Rasita duluan nih bangun, ngajak, tadinya mau ngajak sport tuh pagi-pagi ya kan. Jadi enggak nih sport kata mereka kan. Aku nggak jadi ikut lah weh, capek, dibilang gitu ke mereka ya kan, gara-gara kejadian tadi malam ini gitu. Kalian aja lah kalau mau sport. Ya udahlah kami sport lah ya. Yaudah keliling lah mereka. Nah keliling daerah masih daerah sana juga kan, apa namanya, perkampungan itu juga. Nah mereka bertiga nih keliling. Saya masih di rumah. Bosen juga kan. Cuma memang kata neneknya, ikut apa enggak itu? Enggak lah nek, di sini capek apa gitu. Udah apa nyusul juga lah akhirnya, gara-gara boring juga ada. Gitu ceritalah sama tetangganya sana kan, ada namanya Suri, anak-anak seumuran si Rasita ini juga. Sur, di sini bebek ada enggak? Ada banyak, dia bilang gitu. Oh, karena dia bilang ada banyak, aman lah berarti kemarin itu ini gitu. Nah anehnya setelah itu pusing tuh bang, dan pusing nggak enak badan, kayak ngedrop gitu badan. Nah udah balik mereka. Nggak lama kami kan pulang tuh, janjian pulang. Oke pulanglah kami ke Medan. Perjalanannya lebih lancar dari yang waktu pergi kan. Orang ini apa namanya, udah lumayan apa namanya cerah. Nah seminggu dari sana bang, itu dari dari pulang masih demam tuh. Nah demam keterusan sampai seminggu kemudian. Datanglah mereka ngejenguk ya kan, udah di rumah nih. Terus si Rasita ngomong begini, Pit, tahu nggak Pit, yang waktu kita malam-malam kita masak mie waktu di Tiga Juar? Kenapa? Kita dengar suara bebek kan? Iya, emang kenapa? Bebeknya 1 hari sebelum kita pergi ke sana ke tempat nenek itu udah dipotong loh sama nenek. Gitu. Serius kau, aku ngeliat bebek loh, aku sama Tania ngeliat bebek ya kan Tan? Iya ada loh kata. Nggak ada Pit, nggak ada bebeknya kata. Lah jadi yang kita dengerin apa? Gitu kan? Nggak mungkin lah setan, gituin kan sama apa asal ngucap gitu. Sayangnya emang setan kata dia bilang gitu. Gitu. Yang ketawa sama kita itu Pit, kuntilanak rupanya kata dia bilang gitu. Langsung kan, tahu dari mana kok kuntilanak? Kayak gitu kan. Orang dia tiba-tiba nyelecuknya gitu. Nenek aku yang bilang. Nah, dari situ. Karena katanya dari yang sebelum kami datang itu memang mereka diteror sama kuntilanak. Nggak tahu dari mana kuntilanaknya. Kata entah buangan orang atau gimana, tapi sering bertengge di kandang ayam mereka katanya. Nah, ih ampun katanya. Jadi yang kemarin itu kuntilanak Pit kata, sumpah lillah aku ngeliat loh kan ada bebek, nggak ada yang kalian lihat itu jelmaan si kuntilanak katanya gitu. Terus kan dibilang ini aku demam gimana ini apa. Nah kalau kata kakek aku, kau itu demam gara-gara diikutin katanya, diikutin salah satu yang lihat kau. Langsung lah kami mikir kan sama Tania, jangan-jangan genderuwo yang kemarin nih gitu. Dan bener bang, yang makanya demam itu badan demam ya kan, ngedrop gara-gara itu gitu. Diikutin. Nah kebetulan Om kan orang yang berguru lah ya bang ya, berguru sama Ustadz gitu. Nah dia ngomong dah tuh sama Ustadznya, bilang gini diobatin ya kan. Ya kalau orang percaya atau enggak, katanya dipagerin lah rumah itu kan, biar nggak gangguin. Oke. Nah dipagerin, ini juga diruqyah lah biar nggak. Alhamdulillah sehat-sehat aja setelah itu bang. Setelah diruqyah.
Nah, itulah ceritanya Bang. Berarti sempat dari perjalanan mau ke rumah nenek sampai bahkan pas jalan-jalan ya ke Iya. Dan akhirnya balik lagi tuh gangguan semua. Gangguan semua sampai diikutin juga gitu sama makhluk di sana gitu. Nah, si rumah neneknya ini tinggal di situ dari tahun berapa? Tahu nggak, Mbak? Kalau dari tahun berapa sih katanya memang dari mamanya si Rasita ini lahir pun memang di sana gitu. Oh, udah lama. Udah kecilnya dari sana juga. Cuma memang mereka itu memang nggak ini ya, bukan nggak mau masang listrik, tapi memang kedapetannya nggak ke situ gitu, listriknya gitu. Jadi masih pakai semprong gitu. Iya. Nah, berarti di wilayah situ rumah cuma satu doang atau ada lagi sih? Ada lagi, cuma memang jarang-jarang. Sama juga dia nggak ada listrik, nggak ada apa gitu. Kalau tetangganya ada yang udah dapat listrik. Nah, mereka itu kayak pembagian listrik itu loh Bang. Jadi kalau misalnya mau pasang listrik itu harus nunggu giliran gitu karena masih terpencil gitu. Iya, kampung-kampung lain dulu yang diadakan listrik gitu. Adapun tetangga mereka yang pakai listrik, nah itu juga baru sampai segitu doang, belum ke rumah neneknya gitu. Nah, berarti di rumahnya si nenek ini nih ada sosok Gundurwo sama yang kuntilanak ya tadi? Iya, kuntilanaknya. Yang suara nangis, suara bebek ketawa. Nah, bebek ketawa itu gitu dia bilang kuntilanak ya? Kuntilanak ternyata, karena dikirain itu bebek, padahal bukan. Dan yang lihat si kuntilanak ini siapa tadi? Yang sempat lihat juga? Tania. Nah, si Sari juga ngomong tuh yang waktu sebenarnya aku juga nggak yakin kalau itu bebek, aku ada curiga ke sana dan bener aja setelah dengar yang perkataan si Rasita ini dia baru ini gitu, baru bener-bener ini percaya kalau itu bukan bebek. Gila sih. Tapi si neneknya ini pernah cerita juga nggak sih Mbak, kayak dia pernah lihat sosok apa atau gimana? Pernah juga nggak dia cerita? Pernah, tapi memang karena mereka juga orang yang kuat lah ya, perkampungan sana kan memang uji nyalinya luar biasa gitu. Mereka nganggap itu biasa aja gitu. Malah mereka itu katanya pernah ngobrol sama kuntilanak juga gitu. Kita kayak gini loh ngobrolnya gitu. Malah diajak ngobrol. Iya. Malah kadang kalau misalnya ada kuntilanak yang jahil malah dikejar sama mereka. Nah itu kacau juga. Kacau. Nah, tadi kan Mbak sempat diintip nih sama sosok Gundurwo lah, tinggi ya. Itu dia nampaknya sekali doang atau sering juga sih Mbak si Gundurwo ini? Nah itu saat itu memang yang lihat kan temen ya karena diintipin. Setelah kejadian itu demam diikuti sama dia tuh. Sering lihat. Siapa yang sering lihat? Sayanya gitu, sering lihat karena dikirain ini kan rumah yang ditempatin itu kan rumah nenek juga ya. Saya kan tinggal sama nenek dulu ya, rumah induknya. Nah di rumah kami ini memang ada sekeluarga genderuwo juga. Dikirain keluarga genderuwo. Iya, keluarga genderuwo. Oh, keluarga genderuwo. Penghuni rumah itu selain kami ada makhluk halus juga. Tapi genderuwo. Nah itu info dari mana? Itu sering lihat juga. Sering lihat dan sering komunikasi sama mereka juga. Sering interaksi. Mereka ada di situ udah lama sebelum kami gitu dan nggak pernah ganggu yang parah-parahan sih. Makanya ya udah kita sesama makhluk ciptaan Allah gitu saling menghormatin aja gitu. Kalau misalnya dia nggak ganggu, kita juga nggak usah ganggu gitu. Mau ngusir mereka juga kan nggak mungkin ya. Mereka sama-sama ciptaan Allah gitu. Jadi ya saling menghormatin aja gitu. Jadi ya hidup berdampingan aja gitu. Dan tadi juga pas di perjalanan nih ketemu kuntilanak yang dagunya panjang banget, runcing. Itu yang lihat bukan Mbak doang berarti kan? Nah si Tania juga ngelihat katanya saat itu. Cuma dia nggak fokus, dia kira itu memang pohon katanya dan tiang yang titik dua matanya itu dikiranya lampu padahal bukan. Gitu. Dia ngeliatnya kayak sadar nggak sadar ya? Iya, karena saat itu memang malam gelap. Dan yang pas mau nabrak si pocong kan pocong yang kayak, nah itu dia si siapa yang satunya?
Enggak, itu saya sama Rasita. Oh iya. Yang nyetir si Rosita ya. Yang mana tuh? Yang mau nabrak pocong. Iya. Tapi dia nggak lihat. Nggak ngelihat sama sekali. Posisi kan ini kami di pinggir jalan, memang nggak ke tengah jalan ya. Jalan itu di pinggir jalan. Nah si pocong ini pas di pinggirannya begini nih, ruku. Dia ngerukunya itu pas kami mau dekat. Jadi gini, jadi kan mau ketabrak gitu ya. Disuruh belok, dia langsung tepuk-tepukin, minggir, belok gituin sama. Yang satunya lagi nggak lihat tapi. Nggak ngelihat, mereka malah nggak tahu katanya kalau bisa ada pocong. Cuma memang mereka katanya ngedenger suara. Suara apa tuh? Suara orang ketawa. Nah dikiranya itu saya yang ketawa, padahal bukan. Tapi sangkanya ketawa ya. Iya. Berarti yang sering ditampakin Mbak sama si Tania ini ya. Dan memang interaksinya ke Mbak doang sama dia nih gitu. Iya. Tapi sebelumnya berarti ada kejadian juga nggak sih sebelum Mbak main tuh? Misalkan ini kan rumah teman rumah neneknya temen nih. Nah si temennya ini sering main juga kan berarti di situ. Sering main ke sana sama keluarganya. Ada pengalaman apa dia di situ? Kalau dia sih memang katanya sering ngedengar suara atau sekelebat bayangan gitu. Cuma memang karena bukan orang yang peka, dia antara sadar atau enggak katanya dia digangguin. Kata bener enggak sih yang aku lihat gitu. Cuma memang katanya sering kayak ada bayangan lewat gitu. Nanti kadang kayak gini nih, ada yang nyerupain neneknya. Kalau misalnya dia lagi duduk nih di kamar atau apa, ada yang lewat dikira nenek, ternyata bukan. Sering begitu gitu. Dan tadi juga sempat ke tempat rekreasi, danau Danau Linting. Itu juga danaunya terkenal angker berarti apa? Gimana? Terkenal angker juga. Dan sering makan tumbal ya. Iya. Bisa dikatakan tumbal lah ya. Iya, mistis juga sih di sana. Dan korbannya juga kalau cowok bujang lah ya, kalau dibilang itu nggak ketemu. Rasanya sampai pilih-pilih setannya. Iya. Tapi korban anak kecil juga ada di situ ya. Ada, pernah sih anak kecil ini karena memang kurang pengawasan orang tua sih ya. Dan mereka juga memang main-main di ayunan yang ada di situ. Nah, 2 anak nih tadinya katanya yang ngejebur 1 gitu. Ini kan area pinggirannya itu emang agak licin ya. Turunan begini nih si anak nggak bisa berenang, nyemplung, jatuh, tenggelam gitu. Badannya ketemunya itu nyangkut di pohon apa ya, kayak pohon apa namanya? Beringin, pohon beringin gitu, udah akar-akarnya di situ nyangkutnya. Nah dia itu kan termasuk korban ya, tapi bukan korban yang memang ditarik oleh makhluk halus. Makanya wujudnya kelihatan. Jasadnya masih. Iya, ketemu. Berarti tandanya kalau misalkan mayatnya ketemu nggak diambil gitu. Iya, bukan mereka pelakunya. Tapi menurut keterangan warga sekitar emang angker tuh angker. Dan bukan dari penglihatan Mbak doang berarti ya. Dari sekitaran warga situ udah. Iya. Dan aneh juga loh Bang, itu tadinya cuma gundukan gundukan tanah, katanya gunung kecil lah ya. Nah suatu hari tuh tiba-tiba ada getaran, katanya gempa yang lumayan kencang juga, yang ada di sana. Tiba-tiba ada suara letusan, katanya letusan. Pas besok paginya itu kawah udah muncul, katanya kawah dengan airnya itu. Nah, kawah baru ya. Iya. Nah, tiba-tiba besok harinya setelah gempa itu muncullah si Danau Linting ini, dinamakan Danau Linting sama mereka sekitar. Oke. Berarti itu awalnya emang nggak ada tuh. Nggak ada. Pas sudah bunyi ada kayak bunyi ledakan, baru terbentuk lah ya si pulau. Iya. Danau ini. Katanya gempa yang lumayan kencang lah, muncul, katanya disertai letusan, kata mereka. Muncullah Danau Linting itu. Oke. Dan di rumah nenek ini sampai sekarang masih tempatin nggak ya, Pak? Masih ada sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Dan tetap yang tempatnya masih 3 orang atau berkurang atau bertambah? Udah berkurang sih karena kakeknya udah almarhum. Berarti tinggal berdua berarti dong? Iya, enggak juga sih, soalnya si paleknya temen itu udah nikah dan mereka juga udah tinggal di tempat itu. Rumahnya juga udah terakhir kami ke sana itu udah dibangun lebih bagus lah ya, kamar mandi udah di dalam ruangan. Dan udah ada listrik juga ya? Iya, udah. Dan awalnya emang
terpencil sih ya, jadi nggak bangunannya nggak merata tuh listrik. Aduh, gak kebayang sih kalau malam tuh gelap. Belum. Itulah yang ngerasain jadi aja udah mikirin nih, buset gelap bener nih kalau malam. mistis banget Bang kalau di situ Bang. Oke. Malam itu. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Vivi nih. Dia bermain ke rumah nenek temannya di daerah sekitaran Medan ya, Mbak ya. Dan sempat juga nih ngalamin gangguan ketika di perjalanan dan ketika sedang inilah ke tempat rekreasi di daerah sana. Dan terima kasih banyak nih Mbak Vivi. Ya, makasih juga Bang. Bagi kisahnya yang luar biasa. Dan bagi kalian nih sebelum closing, aku mengingetin lagi yang pengen bercerita juga seperti Mbak Vivi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Vivi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.